Kata para ulama, pada asalnya wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini membahas tentang topik yaitu permasalahan seputar masalah wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf itu, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya wakaf itu adalah tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Kata para ulama, wakaf itu adalah menahan suatu benda untuk dimanfaatkan benda tersebut untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wakaf. Jadi menahan sesuatu harta benda, kemudian harta benda yang ditahan tersebut dimanfaatkan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan masalah wakaf. Dan hal ini tentu saja didasari dengan banyak dalil. Di antara dalil yang menjelaskan tentang adanya wakaf ini adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata anhu amalu illa min salas." Jika mati anak Adam, maka terputuslah semua amal perkaranya kecuali 3 hal. Kemudian Nabi menyebutkan salah satunya adalah au sadaqatin jariyatin, yaitu diantaranya adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus menerus pahalanya. Maka ini menunjukkan makna dari wakaf itu sendiri, bahwasanya sedekahnya tidak habis, pahalanya terus mengalir, berarti bendanya itu ada, dimanfaatkan. Maka ini dalil tentang masalah wakaf itu sendiri. Dan wakaf ini merupakan amal jariyah, ya, bentuk seorang muslim melakukan amal jariyah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qad anfasa indi minhu, fama ta'muruni bih." Kata Umar, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar dan aku tidak memiliki harta yang lebih baik daripada tanah ini. Apa yang engkau perintahkan untukku, wahai Rasulullah, untuk tanah ini?" Kemudian kata Nabi SAW, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kata Nabi SAW,
wahai Umar, jika engkau ingin, engkau tahan tanah tersebut dan engkau bersedekah dari hasil tanah tersebut. Di sini juga Nabi SAW mengajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mewakafkan tanahnya. Tanahnya diwakafkan untuk kaum mukminin dan hasilnya bisa dia sedekahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, tidak ada para ulama mengingkari tentang masyru'iyah, tentang disyariatkannya wakaf ini. Ya. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, lam yakun ahadun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da maqdiratin illa waqaf. Kata beliau, tidak ada satu pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka semuanya pernah berwakaf. Berwakaf. Ini menunjukkan wakaf ini adalah sesuatu yang sangat familiar sekali di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, wala khilafa bainal a'immati fi tahbisil qanatir wal masajid wa ikhtalafu fi ghairi dhalik. Kata beliau, tidak ada para ulama khilaf dalam masalah seseorang mewakafkan untuk masjid. Ini perkataan-perkataan semacam ini menunjukkan kesepakatan para ulama tentang masyru'iyah disyariatkannya wakaf itu sendiri. Pada abad dewasa ini, ya, pada zaman modern sekarang ini, maka kita lihat banyak kaum mukminin itu berwakaf. Banyak orang berwakaf, ada mewakafkan tanahnya, ada yang mewakafkan rumahnya untuk keperluan amal ibadah, ada yang keperluan sosial, maka banyak. Kita lihat bentuk wakaf pada zaman sekarang. Bahkan ada sebahagian mungkin ya perusahaan wakaf mewakafkan mewakafkan hasilnya untuk orang beasiswa, untuk orang belajar. Nah, ini permasalahan wakaf ini pada zaman sekarang ini sangat kompleks sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan insya Allah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas ya permasalahan-permasalahan seputar wakaf ini agar kita paham wakaf itu seperti apa. Ya, seperti apa syaratnya dan ketentuannya seperti apa. Dan juga jangan orang itu berkhayal, beranggapan wakaf itu adalah harus memiliki modal yang sangat besar. Ya, orang harus memiliki uang ratusan juta, puluhan juta baru bisa berwakaf. Tidak demikian. Maka kalau kita paham wakaf seperti apa yang diperintahkan di dalam syariat, maka kita mengerti bahwa wakaf itu tidak mesti membutuhkan uang yang besar. Bisa jadi orang memiliki uang 50.000, 100.000, dia bisa berwakaf. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada dua hal yang sangat mirip dengan wakaf. Dan ini harus kita bedakan. Antara wakaf dengan wasiat. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara wakaf dan wasiat. Para ulama membedakan dua hal ini berbeda antara wakaf dengan wasiat. Apa perbedaannya? Tentu perbedaannya sangat banyak. Kalau wakaf itu ya, bahwasanya wakaf itu seseorang menahan asalnya. Ya, dia menahan asalnya. Sesuatunya itu tidak habis terpakai. Sedangkan wasiat itu sifatnya umum. Ya. Maka orang bisa saja sebelum dia meninggal, dia berwasiat, misalnya saya berwasiat ya makanan yang ada di dalam kulkas itu untuk si fulan. Boleh tidak berwasiat demikian? Boleh. Tetapi wakaf apakah boleh? Tidak boleh. Karena itu adalah sesuatu yang habis terpakai. Maka wasiat itu sifatnya lebih umum. Kemudian perbedaan yang mencolok antara wakaf dengan wasiat itu berkaitan dengan kematian seseorang.
Ya, wasiat itu berkaitan dengan kematian seseorang. Dia mengatakan bahwasanya kalau saya meninggal, harta saya milik si fulan. Kalau saya meninggal, harta saya tolong disedekahkan ke musalla Asy-Syifa misalnya. Kalau saya meninggal, rumah ini milik si fulan. Ini adalah bentuk-bentuk wasiat. Kenapa? Karena dia mengaitkan amal jariyah dengan kematiannya. Adapun wakaf tidak. Orang berwakaf tidak harus menunggu mati terlebih dahulu, tidak. Orang berwakaf boleh di dalam keadaan sehat, dalam kondisi sehat bugar. Ya, saya berwakaf sekarang untuk ini. Ya. Maka wakaf itu berbeda. Dia tidak berkaitan dengan kematian. Adapun wasiat itu sangat erat kaitannya dengan kematian seseorang. Ya. Maka kita harus cerdas membedakan antara wasiat juga dengan pemberian. Ya, karena di masyarakat kita ini banyak mengungkapkan istilah-istilah yang keliru. Dan itu sering didapati, apalagi masalah warisan ini. Sering terjadi pertengkaran antara sesama keluarga. Ya. Kadang orang itu mengatakan ini rumah ini gasan ikam. Kalau aku meninggal rumah ini gasan ikam. Dia mikir ini adalah bentuknya adalah hadiah pemberian. Tidak, itu sebetulnya bentuknya wasiat. Ketentuan wasiat apa? Wasiat itu tidak boleh dikeluarkan dari harta si mayit lebih dari sepertiga. Kalau ada mayit punya harta misalnya 300 juta, maka kalau dia berwasiat di atas 100 juta itu tidak boleh. Maka dikeluarkan cuma 100 juta saja. Maka tidak bisa dikeluarkan di atas sepertiga dari harta si mayit. Berbeda dengan wakaf. Wakaf itu boleh seseorang berwakaf dengan apapun. Ya, berapapun yang dia wakafkan itu boleh. Ya, seluruh hartanya, ya sebagian hartanya, separuh hartanya, sepertiga hartanya itu boleh. Tidak ada ketentuan tertentu ya sepertiga seperti wasiat. Kemudian perbedaan yang lain yang mendasar antara wasiat dengan wakaf itu adalah wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Ya, kata Nabi SAW, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka tidak boleh orang itu berwasiat kepada ahli warisnya. Anda punya harta, kemudian Anda katakan kalau saya meninggal, sebagian hartaku ikam yang ampunnya, ikam yang mengambilnya. Maka tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Tetapi wakaf itu ya boleh seseorang berwakaf untuk ahli warisnya. Dia boleh mewakafkan, ini rumah ini aku wakafkan untuk ahli warisku, untuk keturunanku, boleh, tidak mengapa, karena wakaf itu boleh untuk ahli waris. Tetapi wasiat itu tidak boleh. Maka ini perbedaan antara wasiat dengan wakaf. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan wakaf itu adalah akad lazim. Wakaf itu adalah akad lazim. Akad lazim itu apa? Akad lazim itu kalau orang itu sudah berwakaf itu tidak boleh ditarik kembali. Kalau Anda sudah berwakaf, kemudian Anda mengatakan pas ya misalnya Anda punya tanah. Kemudian Anda katakan ini tanah ini saya wakafkan untuk musalla Asy-Syifa. Taib. Pas 2 hari ada orang menelepon, tanah pimpin wakafkan kah? Ya, ulun tukar jadi 5 miliar misalnya. Ayo kan jadi nelpon pulang. Ya, kada jadi anak hurupi dengan tanah yang lain misalnya. Boleh apa tidak demikian? Tidak boleh. Orang kalau sudah berwakaf tidak bisa ditarik kembali. Ustaz ulun hurupi yang lebih bagus kada kawa. Maka orang kalau sudah berwakaf itu akad lazim. Dia harus dia laksanakan. Ya. Maka tidak bisa sama sekali dia tarik.
Iya. Ini yang penting. Karena banyak orang itu kadang berwakaf, setelah berwakaf kada jadi. Iya, dia berjadi kemudian dia tarik kembali wakafnya, tidak jadi dia wakafkan. Ini tidak boleh. Karena orang kalau sudah berwakaf, maka dia disebut dengan akad lazim, tidak bisa dibatalkan, apapun tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan. Oleh karenanya, kata para ulama, bagaimana sahnya akad wakaf itu di dalam Islam? Ya. Kalau kita tahu dia adalah akad lazim, bagaimana sahnya akad wakaf itu di dalam Islam? Kata para ulama, akad wakaf itu sah dengan salah satu dari dua hal ini. Pertama adalah dengan seseorang itu mengucapkan dengan lisannya, ya. Seperti dia mengatakan ya, bahwasanya tanah ini, tempat ini saya wakafkan untuk masjid, atau tanah ini, rumah ini saya wakafkan untuk musalla atau untuk yatim, panti asuhan dan semisalnya, dengan lisannya. Maka kalau dia ucapkan demikian, sah wakaf itu. Sah wakaf itu. Kalau sudah dia ucapkan demikian, maka tidak bisa lagi dia tarik kembali. Ya, tidak bisa lagi dia tarik kembali. Artinya dia membatalkan wakafnya tidak bisa. Kemudian yang kedua, wakaf itu bisa dilakukan, bisa tidak dengan perkataan, tapi bisa juga dengan perbuatan, ya. Seperti perbuatan dia menjulung sertifikat ke musalla. Nah, walaupun orang tuh berdiam aja, tiba-tiba assalamualaikum ngasih sertifikat. Ya, ini hasan apa? Ayo sudah, ya misalnya. Misalnya demikian. Ya, dia mengasih isyarat demikian. Ya, itu menunjukkan orang itu mewakafkan. Ya. Maka ini pun sah wakaf tersebut. Kalau orang itu sudah berwakaf, maka itu tidak bisa dia batalkan. Maka wakaf itu bisa dengan perkataan secara jelas, dia mengungkapkan saya wakafkan ini, atau dengan perbuatannya. Ya. Maka kalau dua hal ini dilakukan, salah satu dari dua hal ini, maka sah wakaf tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya wakaf ini memiliki beberapa syarat. Ya, sehingga sahnya wakaf itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, yang mewakafkan ini adalah orangnya jaiz tasarruf. Yang mewakafkan ini adalah orangnya balik, berakal, ya, sehat akalnya. Artinya kalau ada anak kecil mengambil sertifikat rumah abahnya di rumah, kemudian menjulung ke masjid, ini apa nak abah ulun wakaf ya. Tapi memang kada sah, ya. Ini tidak sah. Ya, kenapa? Karena dilakukan oleh anak kecil, ya, karena dia belum balik, ya. Atau dilakukan oleh orang gila, dia bagi-bagi sertifikat. Kan ada orang gila itu kadang-kadang dia kaya, peninggalan orang tuanya. Kemudian dia bagi-bagi sertifikatnya, berbagi tanahnya, maka tidak sah wakafnya. Karena harus yang melakukan itu adalah orang yang balik berakal. Kemudian yang kedua, kata para ulama, wakaf itu, dan ini syarat yang kedua ini diperselisihkan. Wakaf itu syaratnya bisa dimanfaatkan terus-menerus. Setidak-tidaknya bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Ya. Sebagian ahlu ilmu mengatakan ini bukan syarat wakaf. Kenapa kata mereka? Karena wakaf itu boleh kata mereka, walaupun tidak bisa dimanfaatkan. Karena tidak ada dalilnya kata mereka, bahwasanya wakaf itu harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Para ulama mengasih syarat ini agar untuk membedakan antara wakaf dengan sedekah. Karena kalau kita katakan wakaf itu sesuatu yang tidak bisa bertahan lama, maka tidak ada bedanya dengan sedekah. Ya, tidak ada bedanya dengan sedekah. Ya, contoh misalnya seseorang berwakaf wadai. Ya, dia mewakafkan wadai. Dia bulah wadai, ya wadai kelemben, dia bulah, ini wadai ini aku wakafkan di masjid. Taib. Apa bedanya dengan orang bersedekah kelemben di masjid? Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena habis
dimakan. Iya. Sedangkan wakaf itu sesuatu yang tidak habis. Makanya para ulama untuk membedakan antara wakaf dengan sedekah ini, maka mereka mengasih syarat ini, bahwasanya sesuatu yang tidak habis terpakai, bisa digunakan dalam waktu yang lama. Sehingga ini membedakan antara wakaf dengan sedekah. Maka termasuk dalam hal ini adalah seseorang misalnya dia berwakaf mushaf, itu wakaf. Seseorang berwakaf kitab, ya buku, itu wakaf. Sehingga wakaf itu jangan di benak kita wakaf itu tanah, ya, rumah, tidak. Wakaf itu adalah suatu benda apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Termasuk dalam hal ini seorang berwakaf kitab, seseorang berwakaf misalnya buku, ya, atau Quran, ya, maka ini juga bagian dari wakaf. Atau seseorang berwakaf rak buku misalnya, rak lemari yang menandak di masjid, asan wakaf, ya. Maka ini juga bagian dari wakaf, ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, di antara syarat wakaf tersebut, wakaf itu harus ditujukan untuk alal bir, ya, untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dalam rangka kebaikan, kata para ulama, tidak sah wakafnya. Ya, tidak sah seorang wakafnya. Contoh misalnya, ada seseorang berwakaf, ya, bahwasanya hartanya dia wakafkan semua hartanya, ya, hasil dari perusahaannya dia wakafkan semuanya untuk, ya, keperluan orang-orang yang kuliah misalnya dalam perkara-perkara yang dibenci dalam Islam. Misalnya orang berkuliah dalam dunia misalnya membikin khamar misalnya, jurusan tertentu misalnya, atau dalam hal-hal yang diharamkan seperti musik dan yang lainnya. Maka kemudian dia berwakaf perusahaannya dan semisalnya untuk membiayai perkuliahan semacam itu. Maka ini tidak sah wakafnya. Kenapa? Karena itu bukan dari bentuk taqarruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama itu tidak dinamakan wakaf. Kemudian wakaf itu juga harus ditentukan apa yang diwakafkan. Ya, tidak boleh seseorang mewakafkan hartanya tapi tidak ditentukan hartanya. Contoh misalnya, aku mewakafkan tanahku asan masjid. Sidin misi tanah banyak. Tanah yang mana Sidin wakafkan? Yang di buncuka, yang di tengahkah, yang di depan, kan kada tahu. Maka harus ditentukan, ya, yang mananya diwakafkan. Ya. Maka harus jelas, harus ditentukan. Ya, atau seseorang mengatakan saya wakafkan rumah saya. Dia punya banyak rumah, tidak hanya satu rumahnya, tapi dia punya banyak rumah, maka tidak sah wakafnya semacam ini. Maka dia harus tentukan rumah mana yang ingin dia wakafkan. Ya, tidak boleh dia mutlak semacam itu. Ya, digeneralkan semacam itu tidak boleh. Maka dia harus tentukan yang mana dari rumah yang dia miliki yang ingin dia wakafkan. Kemudian kata para ulama, wakaf ini juga, ya, sebagian ulama mengatakan wakaf itu tidak boleh munajjazan. Kata para ulama, wakaf itu kata para ulama tidak boleh muakkad. Muakkad itu artinya berwaktu. Contoh, saya mewakafkan tanah ini untuk Masjid Asy-Syifa selama 5 tahun. 5 tahun lagi anak ambil pulang. Ya. Atau saya berwakaf tanah ini selama 10 tahun. Setelah 10 tahun saya ambil kembali. Ya, taib. Apakah ini dikatakan wakaf? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Boleh tidak orang berwakaf demikian? Dia mewakafkan rumahnya, rumah ini saya wakafkan untuk sekolahan. Nanti setelah 10 tahun saya ambil. Pas sekolahannya maju. Ya, masuk ke Sidin akhirnya. Maka boleh tidak seseorang itu mewakafkan dalam bentuk waktu, mengasih waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Itu jadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Sebagian ahlu ilmu mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang itu berwakaf kemudian dia membatasi
waktunya 5 tahun, 7 tahun. Sebagian ulama mengatakan tidak, ya. Boleh saja karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan masalah ini. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah ya tidak boleh. Kenapa? Keumuman hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan in habasta, kata Nabi SAW, in syi'ta tahbis aslaha. Kata Nabi, jika engkau hendak wahai Umar, engkau tahan asalnya. Ya, engkau wakafkan tanah itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu ditahan, itu menunjukkan adalah tidak berwaktu, tidak berjangka. Oleh karenanya yang benar wallahu taala alam, itu pendapat jumhur ulama bahwasanya wakaf itu tidak boleh ya dikasih jangka waktu. Ya, ketika kita berwakaf maka sudah selama-lamanya. Tidak boleh kita batasi dengan waktu tertentu. Ya, dan ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Kemudian seseorang ketika dia berwakaf boleh dia menunjuk namanya an-nadhir. Ya, dia boleh menunjuk namanya an-nadhir. Ya, an-nadhir itu adalah seorang yang mengelola wakaf kita. Misalnya Anda punya rumah. Kemudian rumah ini Anda wakafkan untuk panti asuhan. Dan Anda tahu ya bahwasanya Anda tidak bisa memantau rumah ini seperti apa. Kemudian Anda tunjuk orang untuk memantau, mengelola dana wakaf ini, tanah wakaf ini. Boleh apa tidak? Boleh. Maka boleh Anda tunjuk siapapun yang Anda tunjuk itu boleh. Ya, siapapun yang Anda tunjuk itu boleh. Baik itu keluarga Anda sendiri, anak Anda, istri Anda, ataupun siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Anda tidak ada masalah. Ya. Maka nadhir ini tidak disyaratkan harus orang lain, tidak. Boleh siapapun di antara kerabat kita atau orang terdekat kita. Tentu ya, orang ketika menyuruh kerabatnya ini tentu lebih baik. Ya, apalagi anaknya, ya sehingga bisa amanah. Ya. Wakaf itu betul-betul dilaksanakan, betul-betul dimanfaatkan. Ya. Kadang kalau kita menunjuk orang lain yang kita tidak tahu, kadang-kadang dia tidak amanah ya, terhadap apa yang kita amanati dari harta wakaf kita. Kemudian para ulama mengatakan orang yang berwakaf ini boleh bersyarat. Anda boleh bersyarat ketika Anda berwakaf. Maka tidak dilarang selama persyaratannya tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Kata Nabi SAW, seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka orang yang berwakaf itu boleh dia bersyarat. Misalnya Anda mewakafkan rumah, kemudian Anda mengatakan rumah ini hanya ditempati oleh penuntut ilmu. Selain penuntut ilmu saya tidak mau. Ya, misalnya. Boleh tidak? Boleh Anda berwakaf. Anda berwakaf tanah. Saya pengen tanah ini ingin dibangun pondok. Jangan dibangun yang lain. Bangun sekolah bukan pondok saya tidak mau. Boleh tidak dia bersyarat demikian? Boleh, tidak ada masalah. Selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Atau Anda mewakafkan misalnya Quran. Mushaf Quran ini saya wakafkan untuk anak-anak SMP saja misalnya. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena persyaratan semacam ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, selama persyaratannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silahkan Anda letakkan syarat ketika Anda berwakaf. Ya, maka itu boleh. Kemudian, kalau seandainya ada seseorang berwakaf, kemudian dia punya misalnya bisnis rumah makan misalnya. Kemudian dia katakan rumah makan saya ini saya wakafkan, ya. Bisnis rumah makan saya ini saya wakafkan untuk kaum mukminin, untuk kaum muslimin. Ya, siapa saja ya makan di sini boleh, ya. Dia wakafkan. Ya, dia punya apa?
rumah makan, bisnis rumah makan. Ya. Kemudian ya, orang pun makan di sana, ya. Orang pun makan di sana. Apakah boleh makan di sana orang kaya? Boleh, tidak ada masalah. Jadi penerima wakaf ini bisa jadi orang kaya. Ya, boleh menerima wakaf ini orang kaya, boleh. Tidak mesti menerima wakaf ini adalah orang fakir. Bisa jadi penerima wakaf ini adalah orang kaya, ya, orang kaya. Makanya kata para ulama, ya, tidak diharuskan atau tidak disyaratkan penerima wakaf itu harus orang fakir. Maka bisa menerima wakaf itu adalah orang kaya. Ketika Anda mengasih Al-Qur'an misalnya, mengasih buku, saya wakafkan Quran ini untuk kaum mukminin, kemudian dikasihkan kepada orang kaya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena tidak mensyaratkan wakaf itu ya dari orang miskin. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting dalam wakaf adalah para ulama mengatakan harta yang diwakafkan itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dipindahkan. Maka kalau Anda berwakaf, misalnya berwakaf tanah, maka tanah yang Anda wakafkan itu tidak boleh dijual oleh yayasan yang menerima wakaf tersebut. Atau Anda mewakafkan rumah yang mana rumah tersebut Anda wakafkan untuk dibangun di tempat tersebut, misalnya panti asuhan, atau dibangun di tempat tersebut misalnya TPA. Kemudian Anda wakafkan. Ternyata pihak tertentu menerima amanah tersebut, dia menjualnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Atau dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, kebetulan di situ tempatnya Masya Allah nggak cocok TPA. Kenapa? Cocoknya bisnis di sana. Cocoknya bisnis. Ya, kalau bisnis ramai di sana. Akhirnya kita pindah ke tempat yang lain. Ya, biar nanti ini menjadi pemasukan untuk tempat tersebut. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kata para ulama, pada asalnya wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dipindahkan. Apakah mutlak selama-lamanya tidak boleh dijual, tidak boleh dipindahkan? Kata para ulama, bahwasanya wakaf itu tidak mutlak, selama-lamanya tidak boleh dijual, tidak boleh dipindahkan. Ketika harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Ada orang berwakaf tanah, kemudian tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Ya. Karena kadang kebanyakan, ya, bukan kebanyakan, mungkin separuh-separuh lah. Kadang sebagian orang itu ketika berwakaf tanahnya paling di ujung, ya, paling di ujung, ya, maka tidak ada manusia di sana, ya, sehingga ketika orang ingin membangun sesuatu kesusahan, ya, atau mewakafkan dia dari hartanya, dari harta yang dia miliki adalah harta yang mungkin dia sendiri tidak ingin ada di rumahnya harta itu, kemudian dia wakafkan. Kemudian orang menerima wakaf ini bingung, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, punya tanah di tengah hutan. Ketika dibangun di sana misalnya masjid, tidak ada yang menyolati. Rumah jauh semua misalnya. Sedangkan orang ini berwakaf, ini tanah saya, bangunkan masjid. Orang ketika menerima wakaf, kalau dibangunkan masjid, siapa yang mendatangi? Kedada perumahan. Kalau membuat perumahan di sana tidak ada dananya. Dan akhirnya tidak terpakai. Ya, bertahun-tahun tidak bisa dimanfaatkan. Maka kata para ulama, kalau sama sekali tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali, orang berwakaf tidak bisa diambil manfaatnya, maka kata para ulama dipindahkan, ditukar guling. Ya. Kalau seandainya juga ditukar guling tidak bisa, maka tanah tersebut dijual. Ya, maka tanah tersebut dijual, uangnya dibelikan tanah lagi yang bisa dimanfaatkan. Walaupun uang yang didapatkan dibelikan tanah lagi, tanahnya tidak seluas yang dahulu, lebih kecil. Karena yang dibelikan lebih mahal, maka tidak mengapa. Berdasarkan pendapat roji di kalangan para ulama. Kenapa? Karena
Kalau kita biarkan begitu saja, maka kita membiarkan harta orang hilang begitu saja. Ya, membiarkan harta orang hilang begitu saja, tidak bisa diambil manfaatnya. Sedangkan dia berwakaf itu agar dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya kita sia-siakan, ya, maka orang tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan pahala niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama bahwasanya wakaf ini, ya, kalau seandainya tidak bisa sama sekali dimanfaatkan, boleh dijual atau boleh dipindahkan, tukar lokasi di tempat yang lain. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga, ya, permasalahan wakaf yang penting adalah, ya, seseorang, ya, ketika dia berwakaf itu dia boleh berwakaf untuk yang mustakbal. Mustakbal itu apa? Masa depan. Misalnya dia mengatakan bahwasanya rumah ini nanti tahun depan saya wakafkan untuk panti asuhan. Atau saya katakan rumah ini 5 tahun lagi saya wakafkan untuk, ya, untuk pondok pesantren. Apakah sah wakaf semacam ini? Maka kata para ulama sah. Ya, wakaf semacam ini. Kenapa? Karena wakaf semacam ini bukan wasiat. Dia bukan wasiat. Kenapa dia bukan wasiat? Karena dia tidak mengaitkan dengan kematiannya. Ya, dia tidak mengaitkan dengan kematiannya, tetapi dia kaitkan dengan waktu yang akan datang. Kata dia bahwasanya kalau 3 tahun lagi, ya, 3 tahun lagi saya wakafkan rumah ini untuk si fulan, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, maka ini wakaf yang sah. Ya, kenapa? Karena ini bukan wasiat. Dia tidak mengaitkan dengan kematian, tetapi cuma dia mengasih kapan dia menyerahkan wakaf ini. Dia menyerahkannya 2 tahun setelah itu atau 3 tahun setelah itu. Maka kalau ini diucapkan, maka sah wakaf tersebut. Dan dia tidak boleh menarik kembali walaupun waktunya belum datang. Ya, misalnya saya katakan rumah ini saya wakafkan untuk panti asuhan 3 tahun lagi. Kemudian 2 hari berikutnya saya berubah pikiran. Ya, enggak jadi. Enggak. Itu sudah sah wakafnya. Setelah 3 tahun dia harus menyerahkannya. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang masalah wakaf ini. Bahwasanya boleh tidak seseorang berwakaf untuk tujuannya sifatnya mubah. Contoh, saya punya perusahaan, kemudian saya katakan perusahaan ini saya wakafkan hasilnya semuanya, untuk membiayai orang untuk sekolah umum. Sekolah umum, ya. Sekolah kedokteran misalnya. Sekolah teknik misalnya. Nggak ada kaitannya dengan agama. Boleh tidak orang berwakaf demikian? Apakah dia dapat pahala? Maka para ulama mengatakan boleh seseorang berwakaf dengan tujuan sifatnya duniawi. Yang sifatnya dunia, yang sifatnya mubah. Ya, perkara mubah. Maka ini boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena wakaf itu bagian dari bab al-hibah. Bagian dari bab memberi. Ya, bagian dari bab memberi. Maka wakaf itu boleh digunakan, diwakafkan pada sifatnya yang mubah, pada hal yang mubah, seperti membiayai orang sekolah yang bukan tujuannya agama. Maka ini diperbolehkan. Kemudian di antara permasalahan wakaf yang penting adalah sebagaimana kita tegaskan tadi, wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang mewakafkan kepada Anda, misalnya ada orang memberikan kitab zikir pagi petang misalnya, ini wakaf. Ya, diberikan kepada Anda. Kemudian ya terus itu wakaf dan dikasihkan kepada Anda. Bolehkah orang yang menerima wakaf ini seperti saya misalnya menerima, saya jual belikan. Ini lumayan, ini mahal harganya misalnya. Ya, ingin saya jual kembali. Ya, karena ini sudah diwakafkan kepada saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Buku apa saja,
Quran apa saja yang diwakafkan dan dikasihkan kepada Anda, itu tidak boleh Anda jual. Tapi Ustaz, kalau saya tidak jual, kalau seandainya saya tidak terpakai, ngapain? Kalau Anda tidak terpakai, Anda kasihkan ke orang lain. Kasihkan kepada orang lain. Tetapi kita yang menerima sesuatu yang diwakafkan, itu tidak boleh kita menjualnya. Tidak boleh kita menjualnya. Bukan berarti ketika seseorang mengasih kepada Anda sesuatu yang diwakafkan, itu milik Anda, barang Anda, kemudian apa saja boleh Anda lakukan. Anda jual, Anda. Namanya wakaf itu tidak boleh dijual. Walaupun sudah berpindah ke kepemilikan. Dari yang punya, mewakafkan kepada Anda. Maka Anda kalau tidak bisa, maka Anda memberikannya kepada orang lain. Maka wakaf itu apapun keadaannya, selain yang saya sebutkan tadi, maka tidak boleh jual belikan. Banyak orang itu kadang-kadang keliru ya, khususnya bagi para penuntut ilmu ya. Kadang dia dapat buku ya, dapat buku wakaf ya begitu banyak gitu, 1 karton, 2 karton ya. Kemudian ini lumayan nih kalau saya jual. Akhirnya dia jual dapat 3 juta, 4 juta dan seterusnya. Makanya tidak boleh. Ya tidak boleh diperjualbelikan. Kalau itu orang itu berwakaf untuk Anda, maka kalau Anda tidak terpakai, Anda kasihkan kepada orang lain. Ya tidak boleh Anda jual walaupun dengan harga yang murah. Itu tidak diperbolehkan. Maka hendaknya ini jadi perhatian setiap orang yang kadang-kadang menerima wakaf. Wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada pertanyaan tafadhol. Misalkan kita wakaf dana Ustaz sebagai masjid, ternyata masjid tadi ada renovasi, lalu yang masjid tadi itu berubah jadi halaman masjid atau jadi parkiran, bolehlah kayak itu berubah masjid. Baik. Pertama, kalau ada orang berwakaf masjid, kemudian masjid itu ingin terjadi perluasan, maka pertama itu harus izin terhadap orang yang berwakaf. Ya, berizin dengan orang yang berwakaf. Kalau seandainya misalnya saya berwakaf masjid. Kemudian masjid itu penuh misalnya. Kemudian dihancurkan masjidnya. Diganti, dia kebetulan berwakaf membangun masjid uangnya. Ya. Kemudian masjidnya dihancurkan, ya ingin diluasi, ya dibangun baru lagi. Apakah boleh demikian? Maka sebetulnya tidak boleh. Dia harus izin terhadap orang yang berwakaf. Karena itu dia menggunakan hartanya. Ketika kita hancurkan berarti kita menghilangkan harta orang tersebut. Ya, maka berizin dengan orang yang berwakaf tersebut. Kalau dia mengizinkan, Anda luasi. Ya, kalau seandainya dia tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Ini masjidnya tidak cukup, maka bangun tempat lain lagi. Ya, bangun tempat lain, musholla lain atau masjid yang lain. Ya, maka tidak boleh dalam hal ini. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Bagaimana dengan adanya wakaf produktif untuk pemberdayaan umat yang saat ini dilakukan oleh lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf iswap basnah dari pemerintah? Iya. Pertama ya, yang mereka maksudkan itu ya seperti wakaf produktif dan semisalnya ya, seseorang ya berwakaf tentang perusahaan ataupun semisalnya yang menghasilkan ya, yang terus menghasilkan, ya sebetulnya boleh selama ya dia tidak habis terpakai. Kemudian diperuntukkan untuk umat, ya tentu tidak ada masalah ya. Karena sebagaimana kita katakan tadi, wakaf ini tidak harus penerimanya itu adalah orang miskin. Boleh penerimanya itu orang kaya, boleh penerimanya itu orang fakir, maka tidak mengharuskan ya wakaf itu ditujukan kepada orang fakir ya, karena dia bagian dari babul hibah, bab tentang masalah hibah. Kemudian juga wakaf ini ya bisa boleh tujuannya yang sifatnya mubah. Ya, sifatnya mubah itu tidak ada kaitannya dengan hubungannya dengan agama. Tetapi sifat mubah ini kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah tidak mengapa kalau seandainya ditujukan untuk umat Islam, baik itu yang kaya ataupun yang miskin ya, ataupun sifatnya mubah ya, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain?
Iya, pertama kalau ada misalnya ada seseorang ingin mengakali misalnya bahwasanya sebelum meninggal dia atasnamakan hartanya itu untuk ahli warisnya. Kebetulannya bisa anak binian, kada bisa anak lakian. Ini biasanya kayak itu. Ya, bisa anak binian, ya kada bisa anak lakian. Bisi paman ya. Bisi paman jauh pulang ya. Kada pernah datang silaturahim. Dia mikir kalau anak meninggal sih dia yang paling banyak dapat misalnya. Akhirnya apa? Dia atas namakan apa? Anak wanitanya. Hartanya ini untuk anak wanitanya. Boleh apa tidak demikian? Pertama, seseorang boleh saja dia mengasihkan harta dia kepada anaknya itu boleh. Seluruh hartanya dia kasihkan boleh. Tapi dengan syarat betul-betul dikasihkan. Ya, dengan syarat betul-betul dikasihkan. Artinya sudah berpindah harta itu kepada anak tersebut. Yang kedua, dikasihkan sebelum dia meninggal. Kalau orang itu sudah sakit parah, ya, kena kanker stadium 4 misalnya. Sudah sakit parah, kritis dia. Kemudian dia pindahkan hartanya, makanya tidak sah. Kenapa? Karena itu dihukumi sebuah wasiat. Yaitu dihukumi sebuah wasiat. Kalau itu ke ahli waris maka tidak sah wasiat tersebut. Ya, maka tidak sah wasiat tersebut. Maka pada asalnya ketika seseorang mengasihkan harta kepada anaknya boleh apa tidak? Seluruh hartanya dikasihkan kepada anaknya boleh. Ya, boleh. Ya, selama dia masih hidup ya dan dia tidak dalam kondisi sakratul atau dalam kondisi kritis. Tetapi kalau misalnya orang itu punya anak lebih dari satu. Ya, bisa anak ya ada lakian, ada binian ya. Kemudian abahnya ini ketujuh lawan anak yang binian. Yang anak lakian ada ketujuh mecalnya luar biasa misalnya. Ya, maka abahnya apa? Ingin mengasih hartanya itu kepada anak biniannya aja. Anak lakiannya kada dikasih, nggak mau dikasih. Ya, boleh tidak? Dia kasih di waktu hidup tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan kata Nabi SAW, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kalian dengan anak kalian. Maka tidak boleh seseorang mengasih harta kepada satu anak dan anak yang lain tidak dikasih. Maka dalam masalah pemberian itu harus adil orang tua. Orang tua harus adil. Kalau orang tua tidak adil, Ustaz gimana? Berdosa dia. Ia berdosa. Kalau seandainya itu terjadi, apakah sah pemberian tersebut? Pemberiannya sah. Kalau ada orang tua mengasih misalnya satu anak dikasih 2 rumah, yang si Ikung dikasih sepeda saja. Misal, ya. Tidak adil di dalam pemberian. Iya. Kemudian sah nggak pemberian itu? Sah pemberian itu dalam Islam. Tetapi siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah orang tua. Iya. Ini masalah pemberian. Jadi bedakan namanya orang tua itu sama anak itu ada namanya pemberian, ada namanya nafkah. Maka nafkah itu tidak mesti harus sama. Nafkah setiap anak itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Tentu anak kecil usia 5 tahun berbeda dengan keperluan anak kuliah. Ya, anak kuliah tentu keperluannya lebih besar. Anak kecil keperluannya sedikit. Maka nafkah itu tidak mesti sama. Maka boleh orang tua mengasih nafkah lebih banyak kepada kakaknya, lebih sedikit kepada adiknya. Atau mengasih anak wanita dikasih biasanya gelang emas, kalung emas dipakaikan. Yang lakian ditukarkan sepeda BMX misalnya. Ya, maka tidak mesti harus sama nafkah. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi di luar nafkah, pemberian, ya, di luar pemberian itu harus sama. Sama di sini seperti apa? Para ulama mengatakan dikembalikan kepada bagiannya dalam miras. Dikembalikan bagiannya dalam masalah warisan. Kalau misalnya laki-laki dapat 2 kali lebih besar daripada bagian wanita, maka semacam itu adil dalam pemberian. Sebagian lain mengatakan tidak. Di dalam masalah pemberian semuanya sama. Dapat 1 juta, semuanya dapat 1 juta. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tetapi intinya, kalau dalam masalah pemberian itu harus adil. Terlepas kita mengambil patokan adil itu laki-laki 2 kali lebih besar atau patokan adil itu adalah sama semua. Ini ada masing-masing pendapat para ulama. Nah, kalau orang itu punya anak lebih dari 1, kemudian dia kasih 1 saja, yang lainnya tidak dia kasih, maka dia berdosa. Sah pemberiannya, sah pemberian tersebut, ya. Tapi orang tua tersebut berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Taib, ada yang lainnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kasus si ada kasus si A memberi wakaf atau wakafnya si penerima najir, tapi najir ini dia di bawah tangan. Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwa secara lisan itu sudah sah, ya kan? Tapi sekarang jangan lisan, formil aja tertulisnya sudah diingkari ya, perdana. Nah kasus lucunya begini, si A ini ada mewakafkan, awalnya mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid. Nah si pewakaf ini juga menyumbangkan dana 60% untuk pembangunan masjid. Nah sisanya 40% itu swadaya masyarakat. Dalam perjalanannya ternyata masjid itu digunakan untuk hal yang bid'ah. Ya. Ada acara opsi atau sebagainya. Akhirnya si pewakaf ini dia menarik lagi gitu lah. Tadi dikatakan bahwa itu tidak boleh ditarik. Tapi karena kalau ini dibiarkan jadi dosa jariah kan, bukan pahala jariah. Itu kira-kira hukumnya bagaimana kan? Apakah diperkenankan untuk menarik lagi? Ketika dia dikatakan menarik, dia tidak mengatakan itu lagi wakaf, tapi katanya itu hibah. Tapi hibah bisa ditarik kan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau wakaf tidak boleh ditarik, tapi kayak Al-Quran di Mekah, di Madinah itu dijual belikan kan? oleh pedagang-pedagang itu, maka itu wakaf gitu. Nah, mungkin itu dua kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang masalah ada orang berwakaf tanah plus juga dia mengasih dana untuk dibangunkan masjid. Kemudian tiba-tiba ternyata tidak dimanfaatkan, ingin digunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pewakaf, ya semacam itu. Karena an-nadhirnya mungkin tidak amanah atau misalnya. Boleh tidak dia tarik kembali wakafnya tersebut? Ya. Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Ketika pewakaf ini dia berwakaf kepada Anda seperti ini, persyaratannya tidak terpenuhi, orang itu melanggar, boleh dia ambil kembali. Ya, tetapi diwakafkan lagi, tapi bukan kepada orang tersebut, tetapi ke tempat lain, ke yayasan lain atau ke tempat lain. Ya, maka orang ketika berwakaf sesuatu kemudian dia bersyarat, maka syaratnya tidak terpenuhi, boleh dia menarik kembali. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Jika terpenuhi, harus dia laksanakan. Jika tidak terpenuhi, maka tidak boleh dia laksanakan. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah masalah tentang masalah Al-Quran. Al-Quran itu tidak semuanya diwakafkan. Ya, yang dijual ya itu tidak semuanya diwakafkan. Tetapi yang ada Mushaf Madinah itu adalah wakaf Raja Malik Fahad. Ya, beliau berwakaf ya membangun ya harta beliau berwakaf untuk mencetak mushaf. Ya, mencetak mushaf. Maka mushaf itu ketika dicetak itu dijual dengan harganya, dengan harga yang biaya percetakan, biaya ongkos, ya biaya ongkos, tidak ada mengambil untung sama sekali. Ya, maka beliau mewakafkan harta beliau untuk membuat mushaf. Jadi beliau mengasih harta beliau bikin percetakan itu tujuannya untuk mencetak mushaf. Ya. Maka sebetulnya kalau dijual pun untuk dia mengambil untung sebetulnya tidak masalah. Orang beli di sana, kemudian dia jual lagi kembali mengambil untung tidak masalah. Karena Anda pada saat itu bukan berwakaf. Yang berwakaf ini yang Raja Malik Fahadnya berwakaf untuk hartanya dibikinkan perusahaan untuk membuat mushaf, tujuannya berkhidmat untuk Al-Quran. Ya, maka ya mushaf yang ada itu ketika kita di sana ya di perusahaannya memang dijual dengan modalnya, tidak ngambil untung sama sekali. Tetapi sudah sampai di pasar apa macam, kadang harganya lebih dari separuh, naiknya dan seterusnya. Ya, tetapi apakah itu boleh sah-sah saja? Ya, karena mereka tidak menerima wakaf. Ya, mereka membeli. Ya, mereka membeli. Makanya tidak ada masalah mereka jual belikan. Tetapi siyogyanya adalah seseorang hendaknya dia tidak mengambil untung terlalu besar. Ya, hendaknya di situ dia ya mengambil seadanya seperlunya. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian, bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang
mewakafkan karpet, kemudian sekian tahun karpet itu diganti karena sudah tipis, apa ini diperbolehkan? Dan apakah si pewakaf tetap mendapatkan pahala jika benda wakafnya dihilangkan? Nah, ini pentingnya seorang pihak masjid ketika ada orang berwakaf, ya misalnya karpet, maka pihak masjid bersyarat yang menerima wakaf. Yang menerima wakaf boleh bersyarat, boleh. Jangan penerima wakaf ini kada bersyarat. Mohon maaflah kalau karpetnya sudah mina kada layak dipakai, ulun gantilah. Oh, kada apa-apa izin. Nah, kada masalah. Ya, orang ketika berwakaf kemudian apa? Antum ganti. Tapi ketika dia orang itu berwakaf, karpet ini jangan diganti-ganti ya sampai ya hilang lalu karpetnya. Saya gitu. Ya, ini dia bersyarat demikian. Ya, kalau dia bersyarat demikian, ya. Kalau dia bersyarat demikian, maka kita tidak boleh. Ya, ini amanah dari orang, ya, kecuali menimbulkan mudarat. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya tidak bersyarat? Orang berwakaf kemudian tidak bersyarat. Kan biasanya gitu ya, ngasih karpet di masjid tidak bersyarat pakai. Maka ini dikembalikan kepada uruf. Ini dikembalikan kepada urufnya masyarakat. Ketika itu layak, sudah tidak layak untuk disolati, ya apa karena orang sholat di sana batuk berataan misalnya, maka ya sudah, ya maka tidak layak maka diganti. Ya kalau seandainya tidak layak, maka ini dikembalikan kepada uruf masyarakat setempat. Ya kalau seandainya tidak layak maka diganti. Sama seperti Anda berwakaf di Masjid Nabawi Al-Quran. Quran di sana ada punya standarnya mereka. Standar mereka sekian ini nggak layak, ini diambil dari masjid, kemudian dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, di negara Afrika dan seterusnya. Ya, walaupun di tempat kita itu Quran masih masya Allah gitu ya, masih mulus. Tapi mereka punya standar tertentu. Ya, kalau sekian ini, oh ini nggak layak. Akhirnya mereka kasihkan kepada yang lain. Maka yang menerima wakaf boleh bersyarat, ya, yang memberikan wakaf pun juga boleh bersyarat. Kalau tidak ada persyaratan di antara keduanya, maka dikembalikan kepada uruf di sebuah masyarakat. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Cukup? Ya, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.